نوّر قلوبنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد في كربلاء. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكى الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على النبي وعليه الصلاة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بالليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وأصحاب وصحبه المنتجبين الميامين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا سيدتي نساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله. السلام عليكم يا ست رحمتي وإمام الهدى الحسن والحسين. السلام عليكم يا أئمة المعصومين من آل بيت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله أموات. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di malam Arba'in, di malam di mana para pengikut Ahlul Bait memperingati hari ke-40 syahadah Imam Husain alaihissalam dan memperingati penderitaan keluarga Abu Abdullah Husain. Di malam-malam seperti ini, marilah kita mengheningkan diri kita untuk mengenang penderitaan Abu Abdullah Husain
dan keluarga Aba Abdullah Al-Husain, terutama mengenang kepahlawanan, keberanian ibunda kita Zainab Al-Kubra yang berjalan dari Karbala hingga Damaskus dalam kondisi sebagai tawanan. Marilah kita juga mengenang derita dan tangis Ruqayyah dan Sukainah. Marilah kita juga mengenang langkah-langkah gontai dan kaki-kaki yang terantai, berjalan dengan haus, dengan kerongkongan yang kering dari Karbala hingga Damaskus, dihinakan, kehormatannya diinjak-injak oleh musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam. Malam ini tibalah kita dalam suatu peringatan yang menggetarkan seluruh petala langit, yang menggetarkan penduduk bumi dan penduduk langit, mengenang kegetiran yang dialami oleh keluarga Aba Abdullah Al-Husain alaihissalam. Akhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki madrasah rohani, madrasah Ahlul Bait alaihissalam, marilah kita membuka majelis kita ini dengan lafaz basmalah wa bisurah ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam ini kita akan memasuki beberapa rangkaian acara yang insyaallah secara berurutan akan kita laksanakan, dimulai dengan pembukaan, kemudian sambutan, setelah itu ceramah oleh Khadim Al-Husainiyah Ustaz Muhammad Effendi, yang ditutup dengan doa ziarah arba'in. Baiklah, untuk membuka rangkaian acara pertama, marilah kita bersama-sama membuka majelis ini dengan membaca umul kitab qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Adib, akhirnya sebagai salah satu pengurus dari Husainiyah kita zaman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitit thayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa la arwahil lati hallat bi fina'ik. Alayka minni jami'an salamullahi abadan ma bakitu wa bakal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahul akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan menginjakkan kaki kita menuju majelis duka Karbala Arba'in pada tahun ini. Saya ucapkan bela sungkawa kepada ikhwan dan akhwat. Semoga langkah kaki kita akan memberikan syafaat kita di hari akhirat nanti. Terkhusus kepada Bapak Ketua KKT Keluarga Keturunan Tabot, Bapak Syafril, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kedepannya kita terus menjalin silaturahmi dengan baik, walaupun ayahanda sebelum Bapak Pandu sudah meninggal, namun tidak menurunkan, tidak memutuskan tali silaturahmi kita selama ini. Dan insya Allah dengan acara-acara seperti ini di kemudian hari kita mampu menjalin kerjasama, mampu bersinergi untuk membangkitkan semangat-semangat Al-Husain, memberikan makna-makna acara-acara Al-Husain, khususnya memberikan makna-makna pada keberkahan, kelangsungan ritus kebudayaan Tabot di Bengkulu. Kami berharap dari Husainiyah, dan tentunya kami berharap Bapak selalu sehat, panjang umur, insya Allah mampu menggerakkan anggota-anggotanya, memberikan manfaat yang lebih untuk kedepannya. Insya Allah kami siap bersinergi, membantu bila diperlukan. Yang tidak menuntut kemungkinan bahwa hubungan ini kedepannya sangat luar biasa, sangat baik. Kita mampu bersinergi dengan provinsi lain, di mana setiap Arba'in, acara-acara seperti ini, Asyura, itu di seluruh Nusantara Indonesia mengadakan acara-acara duka seperti ini, yang mana hal ini tidak melenceng dengan makna-makna tradisi Tabot itu sendiri, yang mana tradisi Tabot memiliki makna semangat Al-Husain, ditambah lagi dengan hubungan baik Indonesia Iran dan kebudayaan Iran yang sering mengunjungi Provinsi Bengkulu, khususnya pada keluarga Tabot, untuk memberikan pembukaan acara-acara Tabot juga di tahun-tahun yang lalu. Ini yang insya Allah semoga memberikan kekuatan, semangat untuk terus berkarya, untuk terus mengorbankan jerih payah tenaga untuk mengenang kebangkitan Asyura, kebangkitan Al-Husain di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan kepada ikhwan dan akhwat atas kehadirannya. Semoga tahun demi tahun kita terus bertambah, walaupun sekarang tidak seluruhnya hadir. Insya Allah di kemudian hari kita akan terus berkembang. Mungkin ini saja pesan dari saya, sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada Akhina Muhammad Habib
atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar bisa mengambil kesimpulan, kemudian menjadikan beberapa poin dari sambutan ini sebagai program-program kita ke depan bersama. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Syafril selaku Ketua Kerukunan Keluarga Tabor dapat menyampaikan sepatah dua patah, memberikan nasihat kepada kami dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pewarna untuk mewarnai malam arba'in kita malam. Kepada Bapak Syafril kami persilakan. Nabi wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Fatimah. Assalamualaikum ya Ali al-Muqaddam. Assalamualaikum ya Hasan al-Mujitaba. Assalamualaikum ya Abba al-Jila al-Husain Sayyid Saka al-Mujahid. Terlebih dulu saya mohon maaf karena pada kesempatan pertama ini kita berkolaborasi belum bisa mengajak lebih banyak anggota karena masih banyak ada yang berhalangan, ada yang disibukkan dengan pilkada, pendaftaran pilkada yang akan dimulai pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ada lagi yang sedang KKN, ya ada makmur, jadi belum bisa mengajak. Ya, kemudian kita patut bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melaksanakan semacam kolaborasi ya sebagai langkah awal, titik awal untuk memulai arba'in dan juga nanti Asyura di tahun-tahun mendatang bisa bersama-sama seperti ini dengan komunitas muslimnya, dengan komunitas Ahlul Bait dan keluarga Kerukunan Tabor. Namun yang perlu kita waspadai dan sadari karena sampai hari ini ya kita semua masih dalam ketidaknyamanan. Ya walaupun di Bengkulu ini tidak seperti tempat lain sampai yang anarkis, tapi ya sistem dari mulut komunikasi mulut ke mulut itu membuat kita tidak nyaman juga. Di Penggalan Surat An-Nahl 125 itu yang
berbunyi inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ini bagi orang awam yang tidak pernah melihat tafsir ini, ya, apa yang disebarkan, satu kebencian, vonis sesat segala macam itu ya, memang tidak bisa dihindari, ya, terprovokasi, terhasut. Nah, inilah yang sepatutnya kita sadari juga dan berupaya bagaimana untuk mengatasi ini. Dan kami dan saya dan keluarga Tabut sudah dengan ya memberikan penjelasan dalam buku putih yang sampai hari masih terpending dari buku-buku terdahulu yang perlu direvisi kembali sehingga para masyarakat awam, publik awam tidak mudah terhasut. Kalau mereka mau mempelajari, apa mungkin para keturunan Rasulullah itu seluruhnya adalah membuat kesalahan? Kalau kita berpikir jernih, tentunya adalah tidak mungkin. Tapi itu aja yang perlu disampaikan pada malam ini. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama berkolaborasi, mungkin tahun depan baik untuk Arba'in maupun Asmira dalam rangka mengenang Imam Husain yang mati syahid dan segala yang mati syahid di padang Allah, dan semangat Imam Husain tetap membara di dalam diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syafril selaku Ketua Kerukunan Tabut Bengkulu. Terima kasih telah menyampaikan kepada kami sedikit ulasan yang cukup berharga, bahwa kita juga harus membuka pikiran kita, cara pandang kita, agar tidak mudah meletakkan suatu kelompok atau suatu individu ke dalam pandangan kita yang salah. Bahwa kadangkala ya, kita menganggap sebuah kelompok itu sesat atau sebuah kelompok itu berseberangan dengan kita bukan karena memang sesat atau berseberangan, tapi justru karena kita tidak tahu, kurang membaca dan kurang bergaul, kurang juga memiliki pengetahuan. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, tanpa mengurangi khusukan kita malam ini, marilah kita semua bertawajuh kembali memfokuskan diri kita bahwa malam ini kita memperingati 40 hari syahadah Aba Abdullah. Sebelum kita masuk ke sesi ceramah, saya sebagai MC ingin menyampaikan suatu poin penting dalam peringatan Arba'in ini. Ikhwan sekalian, peringatan Arba'in ini juga diperingati oleh seluruh dunia dan seluruh bangsa, terutama diperingati di pusara atau haram Aba Abdullah al-Husain di Karbala di Irak. Kita semua mungkin melihat di video-video yang beredar
tentang bagaimana masyarakat Irak menyambut para peziarah dari seluruh bangsa tanpa memperdulikan warna kulit, tanpa memperdulikan latar belakang, bahkan tanpa memperdulikan mazhab. Baik Sunni maupun Syiah sama-sama berjalan dari Najaf ke Karbala dari seluruh negara. Bukan hanya dari berbagai mazhab, tapi juga dari berbagai agama, baik Muslim, Kristen, Hindu dan Buddha berkumpul dari Najaf al-Ashraf berjalan menuju Karbala sejauh 100 km dalam waktu yang paling pendek adalah 5 hari. Di sepanjang perjalanan mereka disambut oleh tenda-tenda pelayanan yang melayani mereka, memberikan makan dan minum serta tempat peristirahatan. Kemudian mungkin ya, dengan hati kecil kita yang sangat lugu kita bertanya, apa yang mendasari begitu antusiasnya warga Irak dalam melayani para peziarah? Apa yang mendasari begitu bergairahnya warga Irak walaupun dengan kesulitan yang luar biasa, mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk menyambut para peziarah? Saya ingin mengajak ikhwan sekalian untuk flashback beberapa ribu tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa junjungan kita Sayyidah Zainab Al-Kubra memimpin kafilah tawanan dengan bertelanjang kaki, berjalan dengan kaki yang terantai jauh dari Karbala hingga Damaskus tanpa ada yang menyambutnya, tanpa ada yang memberikan air dan makanan. Bahkan sepanjang jalan Sayyidah Zainab dan Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan cercaan dan hinaan oleh orang-orang yang tidak memahami apa yang terjadi kepada keluarga Rasulullah. Malam ini marilah kita kembali mengenang Zainab Al-Kubra. Kalau kita seorang laki-laki, marilah kita mengenang bagaimana seorang wanita seperti Zainab Al-Kubra mempertahankan kehormatan keluarga Nabi. Kalau kita seorang wanita, marilah kita mengenang bagaimana Zainab Al-Kubra dengan lemahnya tubuhnya mampu menggoncangkan istana Yazid dengan kalimat-kalimatnya yang menghancurkan segala argumen yang diketenangkan oleh musuh-musuh keluarga Ahlul Bait. Marilah kita mengingat sosok ibunda kita Zainab Al-Kubra. Marilah kita hadiahkan malam ini, majelis ini, pada Zainab Al-Kubra. Marilah kita mengenang malam ini untuk ibunda kita Zainab Al-Kubra dan berjanji dalam hati untuk hidup kita yang sekali-kalinya ini minimal satu kali kita menginjakkan kaki di haram suci ibunda kita Zainab Al-Kubra. Ada Nabi wa alaihi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Agenda selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sedikit dan mungkin panjang ulasan mengenai hikmah arba'in dari Khadim Al-Husainiyah Ustaz Muhammad Effendi. Malam ini marilah kita sambut acara ini marilah kita sambut Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh beliau dengan bersalawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin siyama baqiyatillahi fil ardin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamu ala waliyillahi wa habibihi, assalamu ala khalilillahi wa najibihi, assalamu ala safiyillahi wa ibni safiyyih, assalamu ala husainil madhumi syahid, assalamu ala asidil qurbat wa qatilil abarad, assalamu ala syuhada'i Karbala wa syuhada'i fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, a'lamu ujurana wa ujurakum bi musabina bil Husain alaihi salam wa ja'alana wa iyyakum minat talibin bisarih ma'a waliyyi al-imam al-mahdi ajallahu ta'ala farajuhu syarif min ali Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di momen ini, momen yang agung, momen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-40 syahadah Abi Abdillah alaihissalam atau Arba'in. Kita menyempatkan waktu meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil taufik yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan perhatian kepada Abi Abdullah Al-Husain. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya atas jasa mereka kita hingga hari ini dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan agama sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami sampaikan selamat datang kepada ikhwan dan akhwat, kepada Bapak Safril dan yang menyertai, kepada ikhwan dan akhwat Jamaah Husainiyah Duta Zaman, kepada anak-anak yang juga hadir pada kesempatan malam ini. Semoga hal ini disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hal sederhana ini bisa menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Rasulullah SAW, karena kita memberikan perhatian yang khusus kepada cucunya Abi Abdullah Husain alaihissalatu wassalam. Ikhwani wa akhwati, sejatinya arba'in amalan yang paling utama dan acara inti kita pada malam ini adalah menyampaikan ziarah kepada Abi Abdillah, menyampaikan salam kepada Abi Abdillah, sebagaimana yang dilakukan oleh jutaan manusia yang hadir langsung di Karbala, di pusara suci Abi Abdillah. Memang kita di sini terpisah jarak yang jauh dengan Abi Abdillah secara tempat, namun dengan kita menyiapkan bahwa kita berziarah kepada beliau, menyampaikan salam kepada beliau, ini adalah untuk dalam rangka menyampaikan kecintaan kita kepada Abi Abdillah, maka insya Allah Abi Abdillah Husain
akan mendekat kepada kita. Insya Allah bi'adillah nanti di hari kiamat akan memberikan perhatian yang khusus juga kepada kita. Dan inilah yang juga diajarkan dalam ziarah-ziarah, dalam doa-doa yang diajarkan oleh para ma'asumin. Ketika kita berziarah kepada bi'adillah, kita diperintahkan, diajarkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dunia ini kita diberi kesempatan, diberi rezeki untuk berziarah langsung kepada bi'adillah, dan kelak di hari kiamat kita diberi syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita sebagai tabarukan dari Arba'in Husaini, sedikit saya ingin menyinggung berkaitan dengan ziarah Arba'in. Kalau kita membaca riwayat, itu ada riwayat dari Imam Hasan Al-Askari, ayahanda dari Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Hasan Al-Askari menjelaskan berkaitan dengan ziarah kepada Abi Abdillah Husain. Beliau menyebutkan bahwa salah satu dari ciri seorang yang beriman, salah satu ciri orang yang beriman, orang mukmin adalah berziarah kepada Abi Abdillah Husain. Berziarah bisa dimaknai sebagai hadir langsung di makam suci Abi Abdillah, atau berziarah secara jauh, kita menyampaikan bacaan-bacaan ziarah yang juga disampaikan oleh para maksumin yang sampai kepada kita. Para maksumin mengajarkan kepada kita ketika ingin berziarah di hari Arba'in itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Dan ziarah Arba'in ini adalah ziarah yang memang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, dan pada hari ini sampai pada kita semua, dan kita dianjurkan untuk membaca ziarah sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah putra dari Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far As-Shadiq di zamannya dikenal luas oleh seluruh kaum muslimin, khususnya itu sebagai orang yang paling abid di zamannya, ahli ibadah, orang yang paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu, paling alim. Bahkan dalam riwayat disebutkan beliau memiliki ribuan murid yang semuanya adalah pemuka-pemuka agama. Jadi ribuan murid yang beliau ajari ini bukan orang-orang awam seperti kita. Mereka semua ribuan ini adalah para pemuka agama, ulama-ulama kaliber. Di antara ada Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ini nama lain dari Abu Hanifah, imam dari mazhab Hanafi. Juga ada Malik, imam dari mazhab Maliki. Dua ulama ini pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau kita dalam referensi kita dikenal bahwa Abu Hanifah ini disebut sebagai Imamul Kabir, imam yang agung, dan ternyata Abu Hanifah adalah murid dari Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih kalau kita menilai bahwa Al-Imam Abu Hanifah itu adalah seorang imam yang agung, diakui oleh kaum muslimin, bahkan menjadi salah satu dari imam 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Ja'far As-Shadiq sebagai guru dari Abu Hanifah tentu makamnya lebih tinggi dari Abu Hanifah. Bahkan dalam riwayat disebutkan Abu Hanifah sendiri menyatakan berkaitan dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau menyatakan laulas sanatan la halaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, maka Nu'man atau Abu Hanifah ini sudah hancur, tidak bernilai, kurang lebih seperti itu. Ini disampaikan oleh beliau sendiri sebagai murid dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq
sebagai imam, salah satu imam yang diyakini sebagai imam maksum dari mazhab Ahlul Bait, mengajarkan doa yang khusus dinisbatkan kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu ziarah arba'in, yaitu ziarah yang khusus dibaca di hari 40 syahadah atau setelah syahadah Abi Abdillah. Fadilahnya lebih utama kalau dibaca di hari arba'in, namun ini boleh bebas dibaca kapan saja, bahkan dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Dan ternyata di dalam ziarah arba'in ini bukan hanya doa-doa yang disampaikan kepada Abi Abdillah, bukan hanya salam yang disampaikan kepada Abdillah, namun di dalamnya terdapat banyak sekali ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abi Abdillah, yang disampaikan oleh keluarga Rasulullah. Nah, kita ketahui bahwa di zaman Imam Ja'far As-Shadiq itu kondisi masih genting sekali. Imam Ja'far As-Shadiq masih dalam pengawasan yang sangat ketat, sehingga ketika beliau menyampaikan ajarannya dibungkus dengan sesuatu yang tidak mungkin orang bisa menolaknya, tidak mungkin orang bisa menjadikannya sebagai dalil untuk melukainya, mengganggunya. Di antaranya adalah dengan cara mengajarkan bacaan doa, bacaan ziarah. Dan kalau kita membaca doa ziarah arba'in ini, maka kita akan dapati banyak sekali pelajaran berkaitan dengan Abi Abdillah. Kalau dari mulai bulan Muharram, dari tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Muharram atau Asyura, kita mengadakan acara-acara, khususnya di Bengkulu ini ada acara tabur mulai dari malam 1 sampai Asyura. Juga di Husainiyah seluruh Nusantara, ya, Indonesia. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mengenal lebih jauh, lebih dalam siapa Abi Abdillah. Apa yang dilakukan oleh Abi Abdillah? Apa yang diajarkan oleh Abi Abdillah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengklaim diri kita sebagai pengikut Abi Abdillah? Dan dalam ziarah arba'in disebutkan tentang siapa sebenarnya Abi Abdillah. Tanpa kita membaca puluhan atau bahkan ratusan kitab yang telah ditulis berkaitan dengan Abi Abdillah, maka ketika kita membaca ziarah arba'in, maka kita akan dapati siapa sebenarnya Abi Abdillah Al-Husain. Dan yang menyampaikan sendiri adalah, yang menyampaikan hal tersebut adalah siapa? Imam Ja'far As-Shadiq, yang dikenal sebagai orang yang paling alim di zamannya, ya, yang dikenal sebagai salah satu imam dalam mazhab Ahlul Bait. Artinya apa yang disampaikan oleh beliau adalah kebenaran yang tidak bisa ditolak. Kalau kita ingin mengenal siapa Abi Abdillah, maka kita bisa membaca dalam petikan ziarah Abi Abdillah. Dalam ziarah arba'in disebutkan assalamu ala waliyillahi wa habibih, ya. Waliyillahi wa habibih, bahwa Abi Abdillah Husain adalah kekasih Allah. Waliyillah di sini maksudnya adalah kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habibih memiliki makna yang sama waliyillah. Ya, namun kalau kita tarik makna wali dalam pembahasan akidah, pembahasan kalam, itu memiliki penjabaran yang lebih detail lagi. Secara garis besar bahwa makna waliyillah di sini, makna waliyillah itu sama dengan habibillah, wa habibih, yaitu kekasih Allah. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah? Bukankah seluruh ibadah, amal perbuatan, aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari ini dalam rangka untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Abi Abdillah Al-Husain telah mendapatkan kedudukan sebagai waliyillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Assalamu ala waliyillahi wa habibih. Tidak cukup sampai di situ.
ada kelanjutannya. Assalamu ala khalilillahi wa najibih. Kekasih itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa Imam Husain disebut sebagai waliullah itu sudah sangat teramat tinggi. Kita sudah bisa melihat, meskipun tidak sebagaimana hakikatnya, kita bisa menilai bahwa kalau ada orang menjadi kekasih Allah itu adalah makom tertinggi yang didapat oleh seorang hamba. Disebutkan assalamu alayka ya khalilallah, assalamu ala khalilillahi wa najibih. Ya, kalau kita ingat Nabi Ibrahim, salah satu julukan beliau adalah Khalilullah. Khalilullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibahasakan harian kita itu sahabat akrab Khalil. Khalil adalah sahabat yang sangat akrab. Khalilullah adalah orang yang sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan penisbatan jasmani, bukan penisbatan raga, karena Allah Subhanahu wa taala tidak beraga, tidak memiliki jasad. Yang dimaksud dengan kedekatan adalah kedekatan spiritual, kedekatan maknawi, kedekatan makom, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abi Abdillah telah mencapai kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ala Sofiyillahi wa ibni Sofiyih. Ya. Sofi itu memiliki makna yang sama dengan Al-Mustafa. Ya. Kalau kita mengenal Al-Mustafa adalah salah satu julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustafa artinya orang yang terpilih, orang pilihan. Siapa yang memilih? Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sofi adalah Al-Mustafa. Assalamu ala Sofiyillah, assalamu ala Mustafa. Ya. Kalau kita ingat kemarin dalam pembahasan malam-malam Muharram, kita singgung bahwa antara Rasulullah dan keluarganya, Amirul Mukminin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan, Al-Husain dan para ma'sumin, itu hakikatnya adalah diri Rasulullah SAW. Maka ketika kita menyebutkan Sofiyillah Al-Mustafa, itu sebagaimana kita menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Imam Husain adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerus risalah Rasulullah SAW. Wabni Sofiyih. Ini sekaligus penegasan bahwa Imam Husain secara pribadi dirinya sendiri adalah orang yang mulia dan putra dari orang yang mulia. Wabni Sofiyih, putra dari orang pilihan Allah, yaitu siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau kita mengecek sejarah apa yang disampaikan oleh Abi Abdullah di Karbala, beliau ketika menyampaikan khutbah ketika akan maju menghadapi musuh-musuh Allah, salah satu yang disampaikan oleh Abi Abdillah Al-Husain itu menyinggung tentang nasab beliau. Bukan gagah-gagahan. Beliau ketika memberikan nasihat kepada kelompok Ubaidillah bin Ziyad, kurang lebih kalau secara bahasa sederhana, secara bahasa bebasnya, siapa yang tidak mengenal aku? Al-Husain. Aku adalah putra Fatimah Zahra salamu alaiha. Siapa yang tidak mengenal Fatimah Zahra? Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, perempuan wanita teragung seluruh zaman. Siapa yang tidak mengenal aku? Kata Abi Abdullah, aku adalah putra Amirul Mukminin, awalul Mukminin, putra dari orang yang pertama kali masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, mengimani Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, mulai dari pertama kali beliau beriman sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Aku adalah putra awalul Mukminin. Siapa yang tidak mengetahui Hamzah, paman Nabi, Sayyidul Syuhada di zamannya,
Aku memiliki hubungan kerabat dengan Sayyidina Hamzah, tokoh Muslim yang ketika gugurnya Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Beliau berkabung sangat lama. Sayyidah Fatimah selalu menziarahi makamnya Sayyidina Hamzah di Baqi untuk mengambil keberkahan, berkeluh, menyampaikan unek-unek yang ada di dalam dirinya. Siapa yang tidak tahu saya memiliki hubungan dengan Ja'far At-Thayyar, manusia yang disebut sebagai ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jubah yang aku pakai ini adalah jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Husain saya itu memakai jubah yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah amamah yang aku pakai di atas kepala aku adalah amamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah pedang yang aku pegang sekarang ini adalah pedang yang diberikan oleh Rasulullah kepada ayahku, kemudian sampai kepada diriku, dan panjang lebar yang disampaikan oleh Abi Abdillah Husain. Ini dalam rangka untuk menyadarkan kembali bahwa orang-orang yang ada di hadapannya ini benar-benar salah ketika kalian menghadapi Abi Abdillah Husain. Kemudian kita kembali di kutipan ziarah Arba'in. Ketika Imam Ja'far Shadiq memperkenalkan kepada kita siapa Abi Abdillah. Assalamu ala Husainil madlum syahid. Kalau masyarakat Bengkulu insya Allah sudah kenal, sudah tahu kisah berkaitan dengan apa yang terjadi dengan Abi Abdillah Husain, yang terjadi dengan keluarga Rasulullah di Karbala. Semua mengetahui bahwa Abi Abdillah dengan keluarganya, dengan para sahabatnya di Karbala tanggal 10 Asyura tahun 61 Hijriah mengalami sebuah peristiwa yang menyayat hati, yang menyedihkan. Beliau terdolimi, bukan hanya dirinya, bahkan beliau mewakili agamanya. Sebagaimana disampaikan oleh beliau berkaitan dengan misi, tujuan dari pergerakan beliau, sehingga beliau syahid. Beliau mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya diterima oleh seorang yang mulia, keturunan dari orang-orang yang mulia. Imam Ja'far Shadiq menjelaskan dengan makna-makna yang sangat rinci seperti ini, bahwa kalau kita ingin mengenal siapa Abi Abdillah, maka bacalah ziarah Arba'in. Di situ dijelaskan siapa Abi Abdillah: Waliyullah, Habibullah, Najibullah, Safiyullah, Qatilul Abadat, Asy-Syahid, di mana syahadah adalah kedudukan yang sangat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan siapa Abi Abdillah. Jadi kalau kita mau meringkas dengan padat, ringkas dan padat adalah apa yang disampaikan dalam ziarah Arba'in. Jelas berkaitan dengan siapa Abi Abdillah. Lebih dari itu, kalau kita sudah mengenal siapa Abi Abdillah, apa yang terjadi dengan Abi Abdillah, sebagaimana yang banyak disampaikan khususnya di bulan-bulan Muharram, di hari Asyura, di hari Arba'in, itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Abi Abdillah, menjelaskan tentang sebab kenapa Abi Abdillah menjadi salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduduki makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan juga dalam ziarah Arba'in. Dalam ziarah Arba'in, salah satu penggalan yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq itu adalah beliau menyebutkan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Husain ketika menjelaskan tentang faktor keluar menuju Karbala adalah untuk beramar ma'ruf. Ya. Jadi Abi Abdillah itu ketika menghadapi musuh-musuh awal yang sudah pasti akan membunuhnya itu tidak serta-merta melawan, mengangkat senjata, berperang dengan mereka. Ada tahapan-tahapannya sebagaimana yang dianjurkan oleh
Rasulullah, oleh Islam, dengan mauidhah, dengan nasihat, dengan wejangan, dengan ayat. Baru nanti kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu kita berdebat, menyampaikan argumen dengan cara yang baik. Itu semua tidak bisa diterima, tidak mempan, baru dengan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Abdillah dengan perlawanan. Ya. Itu adalah tahapan-tahapan dari amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa ketika Abi Abdillah beramar ma'ruf, dia melewati marhalah-marhalah, tahapan-tahapan terlebih dahulu, tidak langsung ke ujung, tidak langsung berperang dengan musuh-musuh Allah. Dan aksi yang dilakukan oleh Abi Abdillah ini juga disinggung dalam Ziarah Arba'in. Dalam petikan selanjutnya Imam Ja'far As-Shadiq menyebutkan wa badala muhjatahu, ya, wa badala muhjatahu fika liyastanfida ibadaka minal jahalah. Klimaksnya Abi Abdillah mengorbankan, ya, mempersembahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah. Demi apa? Untuk menyadarkan manusia saat itu yang mana mereka sudah dibikin atau dibuat menjadi bodoh. Abi Abdillah ingin menyadarkan bahwa kalian sekarang ini harus sadar bahwa keyakinan kita, keyakinan kalian, agama kalian ini sudah tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pun meski demikian, mereka tetap abai dengan ajakan Abi Abdillah. Dengan taklif dan tanggung jawab yang sudah maksimal dilakukan oleh Abi Abdillah, maka hal terakhir yang dilakukan adalah mempertahankan dirinya. Jadi Abi Abdillah bukan memerangi mereka sebenarnya, bukan memerangi orang-orang yang menghadang beliau, tapi mempertahankan diri. Sebagai wadifah Abi Abdillah, salah satu kewajiban seorang muslim, seorang mukmin adalah mempertahankan diri, mempertahankan martabat, mempertahankan wibawa, hartanya, keluarganya. Ini adalah yang dilakukan oleh Abi Abdillah. Ya, di mana dalam syarah doa atau ziarah arba'in ini bahwa hal yang paling inti yang ingin disampaikan oleh Abi Abdillah dalam ziarah arba'in ini adalah badal wa badala muhjadahu, yaitu berkorban untuk memberikan sesuatu. Kita khususkan, kita persembahkan kepada Abdillah dengan menyampaikan ziarah kepada beliau. Tentunya dengan kita membaca ziarah arba'in ini, kita ingin berusaha untuk menggali makna-makna yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq dalam ziarah ini, sehingga nanti kita benar-benar mengenal siapa Abdillah, benar-benar kita bisa mengambil ibrah, mengambil contoh dari Abi Abdillah. Karena sejatinya yang sangat diinginkan oleh Abi Abdillah adalah kita semua sebagai orang-orang yang mengklaim diri kita sebagai para pecinta, pengikut, adalah benar-benar mengikuti Abi Abdillah Al-Husain. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui makrifah yang diajarkan oleh beliau, dengan mempraktekkan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Pengenalan tanpa mengetahui makrifah yang diajarkan, tanpa mempraktekkan, maka tidak lengkap, tidak sempurna. Maka kita dengan majelis-majelis seperti ini, dengan memperingati hari-hari besar khususnya berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW, adalah dalam rangka untuk memperdalam makrifah kita, dalam rangka untuk menaiki anak tangga yang lebih tinggi untuk lebih dekat kepada keluarga Rasulullah SAW. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan
duduk kita di sini, salam yang akan kita sampaikan kepada Abi Abdullah Husain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan izin kepada Abi Abdullah Husain untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, anak-anak kita, pada keturunan kita. Dan di hari Asyura, di hari Arba'in ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan berziarah langsung ke pusara suci Abi Abdillah. Seluruh para imam maksum selalu mengajarkan, menganjurkan, bahkan mereka kalau tidak berhalangan, sangat berhalangan, pasti berziarah ke makam suci Abi Abdillah. Bahkan salah satu anjuran ketika berziarah kepada Abi Abdillah di Karbala itu kita berjalan kaki, sebagaimana yang dilakukan saudara-saudara kita hari ini. Mereka berjalan dari Najaf ke Karbala. Ini bukan karangan mereka, memang sudah ada anjuran dari para maksumin. Para maksumin pun melakukan apa yang mereka saat ini di Karbala. Ada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.